Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat peternakan, kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan meliput ayam Elba ya, yang sudah produktif teman-teman. Ini ayam pelung nih, kayaknya mau bertelur. Ker 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 ker. Nah ini ayam pejantan, petelur. Ini bisa juga untuk memacak teman-teman, bagus juga. Bisa dipacekkan dengan ayam kampung. Nah ini kita akan lihat, ini satu jantan 4 betina teman-teman. Nah ini usianya udah sekitar 5,5 bulan dan produksi telurnya sudah lumayan maksimal teman-teman. Kadang bertelur 4, kadang 3, kadang 2. Jadi untuk ayam Elba ini bagus teman-teman, produktivitasnya bagus dan pakannya juga. Ayam Elba ini tidak susah teman-teman, jadi mau fermentasi, mau kering, basah itu bagus teman-teman, jadi bisa. Jadi ayam Elba ini cukup menjanjikan untuk skala rumahan ataupun bisnis. Nah ini telurnya teman-teman. Ini sudah beberapa kali ditetaskan ya, bahkan ada dari 5 orang pembeli, dari keempatnya sudah menetas dan 1 orang belum menetas karena dalam proses teman-teman. Nah ini fertil ya, karena ada jantan. Nah ini jantannya, 1 jantan 4 betina. Kalau untuk pakan saya lebih suka dengan fermentasi teman-teman, jadi ke media juga tidak bau. Kemudian fermentasi itu meningkatkan protein. Jadi kalau saya menggunakan pakan itu yang biasa aja teman-teman, jadi 4 kilo dedak, kemudian saya tambahkan dengan 1 kilo konsentrat 144, dan saya juga tambahkan jagung giling 1,5 kilo juga bisa 1 kilo. Kemudian saya tambahkan juga top mix untuk menambah mineralnya. Jadi untuk kalau ayam itu minimal 17 gram sampai 19 gram kan bagus ya. Jadi kita ambil dulu telurnya. Ini ayamnya mau masuk si pelung nih, ngeribetin mulu. Nah ini telurnya teman. Ini temennya kadang berantem ayamnya. Nah ini pelung. Nah ini besar teman-teman, betina pelung. Ini sudah mau bertelur nih, kadang dia mau kawin. Wah ini ribet. Nah telurnya kita simpan dulu teman-teman, simpan dulu. Nah ini kita lihat DOC teman-teman. Ini ada DOC Elba dan Gaok Si Raya Madura. Nah teman-teman nih lihat, sudah usia sekitar 20 hari teman-teman. Nah untuk pertumbuhannya lumayan bagus ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa pakai pakan 511 atau BR. Jadi yang bagus itu 511, yang kedua bisa juga BR1. Jadi terserah teman-teman mau pakan yang mana yang kira-kira hemat di kantong teman-teman. Atau kita juga bisa menggunakan pakan fermentasi, bisa dengan ampas tahu dan konsentrat 144 bisa teman-teman difermentasi. Jadi itu inisiatif kita aja ya, mau pakan seperti apa, mau pakan pabrikan atau fermentasi bisa teman-teman. Jadi ada yang bilang pakan fermentasi itu katanya kurang bagus. Nah kalau kata saya nggak bisa gitu teman-teman, kita harus coba dulu sendiri. Jadi kalau saya itu, kalau untuk ayam petelur, kita dari umur 3 bulan kita harus perhatikan pakannya teman-teman. Jadi kita berikan protein nabati dan hewani. Di konsentratnya kita ada hewani, kemudian di nabati kita bisa tambahkan juga teman-teman, bisa pakai daun kalor atau daun lamtoro, apa aja teman-teman nabatinya. Jadi tumbuh-tumbuhan kita bisa tambahkan.
Kita tambahkan juga ini teman-teman, AB mix. Jadi bukan AB mix teman-teman, tapi top mix. Kalau AB mix itu untuk ini ya, untuk tanaman. Saya lupa karena saya suka tanaman teman-teman. Jadi AB mix itu untuk hidroponik. Nah, ini top mix. Jadi kandungan mineral kalsiumnya bagus teman-teman. Nah, ada juga solusi nih teman-teman. Saya menggunakan cangkang telur, kita jemur kemudian kita chopper. Nah, itu bagus teman-teman untuk kalsium. Jadi gimana teman-teman aja agar pakannya hemat tapi hasilnya maksimal. Jadi kalau untuk skala rumahan ya, kalau untuk pakan irit itu sebenarnya mah kita bisa akali dengan pakan fermentasi teman-teman. Selain ya mungkin ribet awalnya, tapi kan sekali bikin kita bisa untuk 1 bulan sekali, kita kan nggak ribet juga. Kalau yang pabrikan itu sebenarnya lebih simpel, tapi selain teman-teman harus beli, perhatikan di kandang. Kalau kita nggak suka semprot dengan E4 peternakan ya kadang bisa bau juga. Nah, teman-teman bisa juga kali diminumnya. Kita bisa pakai kuteja fermentasi ya, atau kita juga bisa pergunakan air fermentasi, air gula dengan E4 agar kandang tidak bau ya, terurai kotorannya. Kemudian kalau saya sering bilang ya ke teman-teman ataupun yang lainnya, jadi alas kandang itu penting untuk sirkulasi oksigen. Jadi harus gembur teman-teman, jangan kita tanah langsung kita kasih ayam. Jadi kita harus gemburkan dulu dengan pacul, kita gali, kemudian ganti tanah yang keras dengan kompos. Kita bisa juga gunakan dengan aram sekam dan pasir. Nah, itu yang paling simpel itu pasir dan arang sekam. Tapi bagus juga teman-teman bisa menggunakan kotoran hewan ya, seperti kambing kemudian campur dengan sapi. Itu seperti yang dikatakan oleh Pak Bayu Diningrat. Tapi ini sepengalaman saya, itu teman-teman hati-hati nih ya. Saya pernah berhasil, pernah gagal. Gagalnya gimana? Jadi hati-hati nih, harus difermentasi bener-bener ya sampai matang sempurna. Nah, soalnya kalau nggak matang sempurna itu masih ada bakteri jahatnya teman-teman. Nah, itu kadang ke ayamnya itu bisa sakit, bisa dia sakit, bisa juga dikurep ya, kurep di jenggernya itu bisa kena teman-teman. Nah, kita juga bisa gunakan nih untuk kurep. Nah, seperti ini obatnya nih. Nah, ini bukan iklan ya, karena saya juga cuma pakai Anoap. Nah, ini bagus untuk jengger kurep teman-teman, bagus nih untuk panu untuk ayam. Nah, kemudian untuk obat kita bisa gunakan trimisin. Nah, yang bagusnya itu pencegahan teman-teman. Alhamdulillah ayam saya nggak sakit ya. Nah, jangan. Jadi mudah-mudahan jangan. Nah, kalau udah sakit, saya pernah ayam sakit dulu, ayam warna-warni, pakai trimisin. Itu bagus teman-teman, trimisin. Jadi untuk penyakit-penyakit ya. Ya seperti infeksi pernapasan ya, seperti itulah ibaratnya ayamnya. Nah, bagus. Nah, untuk pencegahan bagusnya pakai jamu teman-teman ya, kuteja gitu ya, sering bilang kunyit, jahe, temulawak. Tapi saya senang tambahkan dengan ini teman-teman, dengan daun itu tuh apa namanya, sirih. Nah, itu banyak teman-teman di tempat saya sirih itu banyak tuh, kebun-kebun. Wah, kalau di kampung itu sangat melimpah teman-teman. Daun sirih itu bagus banget untuk antiseptik teman-teman, bagus daun sirih. Kalau ayam Elba ini, kalau kata saya itu sungguh geragas teman-teman. Kita coba nih. Nah, kita ini saya punya daun kelor nih ya. Ini menunjukkan berarti ayam itu apa aja doyan. Kadang banyak ayam yang rewel makannya, susah. Ini buat kita ini kelor kan bagus nih ya. Bagus ini untuk protein nabati. Ini bagusnya di fermentasi. Tapi kita coba. Ini membuktikan ayam Elba itu geragas atau makannya itu nggak rewel nih. Kita coba tuh teman-teman. Nah, ya kan, terbukti teman-teman, ayam ini tuh super duper mudah perawatan, tahan penyakit, makannya apa aja doyan. Mau dedek ngasih apa aja, mau kering, mau pakan pabrikan, mau pakan fermentasi, apa aja doyan. Jadi kadang nggak semua ayam itu
doyan pakan. Emang ada yang bilang ya, katanya jangan ganti-ganti pakan om, nanti hasilnya kurang maksimal. Kalau kata saya mah nggak juga, yang penting apa, jadi nutrisinya terpenuhi. Contohnya kasih daun kelor mentah, tapi kan saya udah kasih di pakannya, pakan fermentasinya bagus ya, untuk ada nabatinya dari jagung giling, kemudian protein hewaninya dari konsentrat 144, kemudian ininya seratnya, karbohidratnya dari dedak, pekatul. Bisa juga teman-teman, bisa juga pakai yang lain, bisa juga, kan banyak pilihan ya. Kemudian kita juga bisa cemilan ya, kali-kali maggot. Ini saya juga maggot tuh paling gampang teman, bikin maggot nih kayak gini nih, maggot. Orang itu kadang ribet ya, ribetnya apa, beli maggot pakai telur maggot. Nah ini gampang teman-teman cara bikin maggot ya. Nah teman-teman, maggot nih, nah maggot kan nih tuh. Jadi bikin maggot itu gampang teman-teman. Caranya gimana? Kan kita punya pakan fermentasi ya, kita taruh aja di kresek, gantung itu nanti sih. Tapi digantung itu kasih ini daun kering, kelaras daun pisang atau enggak apalah yang ibaratnya kering, taruh. Nanti si maggot itu bertelur, BSF ya. Nah itu kalau di saya itu alat buah tuh banyak teman-teman, alat buah. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi cari yang mudah, jangan yang ribet ya. Jadi jangan serta-merta kita menelan kata orang gini-gini, kita praktekin dulu. Jadi jangan terlalu banyak teori, kita praktekkan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nah ini saya kan cuma ini ya, petani rumahan seperti ini teman-teman. Jadi saya juga sama-sama belajar. Ini mas sharing ya juga, bukan menggurui, karena teman-teman mungkin lebih ahli. Jadi ini mas sekedar sharing. Saya juga senang juga, selain peternakan ya, untuk hobi-hobi tanaman gitu, kayak alpukat aligator, apalah, duren. Nah ini saya juga punya gurame teman-teman, gurame. Nah terpal ya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Salam peternakan, semoga teman-teman sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.